Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Baik para ayah bunda sekalian, alhamdulillah hari ini di tengah berbagai musibah yang kita hadapi, walaupun harus secara online, tapi kita masih sempat bersilaturahim dan terus menambah ilmu kita dalam mendidik anak-anak kita, agar sekurang-kurangnya anak kita itu lebih baik daripada kita, lebih baik daripada kita dalam menjalani kehidupannya, lebih baik daripada kita dalam mensikapi permasalahan, lebih baik daripada kita dalam menghadapi musibah dan bencana. Kalau kita barangkali menghadapinya masih penuh dengan ketakutan, kengerian, kecemasan, maka kita berharap generasi sesudah kita menjadi generasi yang harus lebih baik daripada kita. Ini yang kita tuntut di masa akan datang. Karena bagi seorang mukmin, mukmin yang beruntung itu adalah mukmin yang besoknya lebih baik daripada hari ini. Mukmin yang merugi adalah yang esoknya sama saja dengan hari ini. Dan mukmin yang celaka adalah mukmin yang esoknya lebih jelek daripada hari ini. Artinya ini juga berlaku bagi keturunan kita. Mukmin yang beruntung itu adalah mukmin yang generasi sesudahnya anak-anaknya lebih baik daripada dia. Mukmin yang merugi itu adalah generasi sesudahnya itu sama saja kualitasnya dengan dia. Mukmin yang celaka itu adalah jika generasi sesudahnya lebih jelek daripada dia. Maka mari kita gunakan momentum ini. Kadang-kadang manusia juga tanpa momentum suka lupa untuk meningkatkan dirinya. Maka pada momentum musibah ini kita sedang menghadapi fenomena COVID-19 dan sebagainya, kita membahas satu tema yang penting untuk pendidikan anak-anak kita ke depan, yaitu mendidik adversity intelligence anak, mendidik kecerdasan bencana gitu ya. Karena adversity itu kalau kita lihat di kamus artinya disaster, bencana ya. Atau sebelum istilah adversity intelligence ini keluar, diungkapkan oleh Paul G. Stoll. Saya jauh-jauh hari sudah punya konsep namanya Twister, Together with Disaster. Hidup bersama dan bersahabat bahkan dengan bencana. Gagasan Twister ini sudah lama saya gagas, jauh sebelum tulisannya Paul G. Stoll keluar. Saya gagas ketika saya membaca buku Psikologi Kematian. Ketika saya membaca buku Psikologi Kematian, maka pada saat itu saya berpikir mendesain sebuah training outdoor ya, namanya Twister, Together with Disaster.
yang biasanya dulu kami lakukan di kawasan Kawah Putih, Gunung Patuha ya. Nah gitu. Saya menggunakan istilah kawasan Rukapunggu, Ranca Upas, Kawah Putih, Cimanggu. Ya. Saya singkat sebagai Rukapunggu. Di situ biasanya kami lakukan. Ya. Campingnya di Ranca Upas, aktivitasnya menuju Kawah Putih, finishnya biasanya di Cimanggu, gitu ya. Cimanggu itu persis di seberangnya Ranca Upas. Nah, ayo sekalian, apa itu dan kenapa kita perlu membahas yang namanya adversity intelligence, kecerdasan dalam menghadapi bencana? Karena pertama, kita hidup di sebuah negeri bencana, kita hidup di sebuah lempeng bencana, kita hidup di Nusantara. Di satu sisi kita berhadapan dengan sebuah negeri yang subur, makmur, indah ya. Tapi selalu saja sunatullahnya di negeri yang subur, makmur, indah juga tantangannya juga gak kalah kecil. Di situ ada bencana, ada gempa bumi, ada erupsi. Justru erupsi lah yang membuat negeri ini menjadi subur ya. Ketika gunung meletus mengeluarkan lava, lahar, dia mengeluarkan zat-zat yang membuat bumi ini menjadi subur, gitu ya. Karena memang selalu berkawan dan bersaudara, yang namanya keindahan, kemudahan, bencana, kesulitan, ya dia bersaudara. Negeri-negeri yang tidak subur, tidak makmur, tidak indah, barangkali bencananya tidak sebesar kita. Nah, sehingga kita mesti menyadari dan menyadarkan anak-anak kita dari sekarang. Bahkan kita didik dia sejak kecil, minimal sejak umur 7 tahun ya. Sadarkan dia, didik dia, biasakan dia bahwa ini negeri bencana. Kita akan selalu berhadapan dengan gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, erupsi, tsunami. Akan bergilir saja hal-hal yang semacam itu. Nah, bayangkan kalau kemudian kita gak siapkan anak-anak kita, atau anak-anak kita itu cenderung kita sembunyikan dari hal-hal yang semacam itu. Dia gak terbiasa, kemudian dia terkaget-kaget. Sama kayak manusia Indonesia yang dari lahir sampai SMA diproteksi habis-habisan. Begitu dia masuk perguruan tinggi, tiba-tiba dilepas, kaget. Bajunya sekarang udah bebas karena udah kuliah, udah ngatur duit sendiri, udah ngatur hidup sendiri, bahkan udah ngatur jadwal kuliah sendiri, gitu kan. Kok begitu lebarnya lompatan antara SMA dengan kuliah? Lalu gak siap ngelola duit sebulan kadang-kadang 20 hari udah habis, gitu ya. Sampai-sampai ada ungkapan mahasiswa itu tanggal 1 sampai tanggal 5 memakannya di Solaria, tanggal 5 sampai tanggal 25 makan, tanggal 6 sampai 25 makannya Indomie, tanggal 26 ke atas mulai deh Roma. Nah, dengan ada duit lagi itu termasuk minum obat mah ya. Ada kasus misalnya mahasiswa semester akhir dari sebuah kampus putus pacar, masuk ke WC, ambil silet, motong urat nadi untuk selamat ya. Mereka gak disiapkan menghadapi disaster, bencana, musibah, kesulitan hidup. Yang kedua yang kita yakini juga bahwa hidup ini, kita ini, dunia ini adalah negeri cobaan. Darul ibtila, bukan hanya di Nusantara, bukan hanya di Indonesia ini, dimanapun kita hidup di muka bumi,
Bumi Allah ini adalah negeri cobaan, negeri ujian, darul ibtila. Ini adalah darul jihad, negeri tempat kita memang berjuang sejak kita lahir sampai kita mati. Memang kita mesti berjuang. Terbentuknya manusia itu dari perjuangan ratusan juta sperma, bahkan miliaran sperma, berjuang memperebutkan satu sel telur. Sudahlah begitu, sperma itu sifatnya basah. Dia masuk ke dalam vagina, dan vagina itu asam. Terbunuhlah sebagian besar sperma yang basah itu di dalam vagina yang asam. Hanya yang benar-benar tangguh yang bisa melewati tantangan pertama itu. Tantangan berikutnya adalah menerobos telur. Hanya satu atau mungkin dua yang bisa menerobos telur itu. Kalau dua berarti dia akan melahirkan anak-anak yang kembar tak identik. Karena kembar identik pun lahir dari sperma yang satu. Nah, dia keluar ke dunia berjuang melewati sebuah rahim yang sangat sempit. Jangan lupa ya, kelahiran bukan hanya kisah tentang seorang ibu yang berjuang agar anaknya keluar ke bumi, tapi yang lebih penting lagi, kelahiran adalah kisah tentang anak yang berjuang keluar ke bumi. Makanya saya sering bilang sama para bidan, para dokter kandungan, please, kalau nggak ada alasan-alasan yang terlalu penting, janganlah anak itu dilahirkan secara sesar. Karena ini kisah perjuangan mereka keluar ke bumi. Makhluk-makhluk Allah yang lahir dengan cara dimudahkan rata-rata memang kepribadiannya lemah. Lihatlah ayam-ayam pabrikan itu, ayam-ayam yang diternakkan itu, ya, yang lahirnya pakai semacam apa itu, yang mesin pemanas atau apa itu. Itu kalau dengar petir itu sekandang bisa mati semua. Ya. Kalau ada yang pernah ke peternakan ayam, bahkan kadang-kadang bukan nggak perlu dengar suara petir, dengar suara teriakan agak keras, itu sekandang bisa mati. Nah itu, makanya kalau kita ngelihat ada ayam mau menetas, mulai menusuk cangkangnya dengan paruhnya, jangan sok beri kebinatangan ya, dibantuin, dikopein gitu ya. Lemah itu nanti dia nggak bisa hidup. Biarkan dia mah berjuang untuk keluar dari cangkang. Dunia adalah darul ibtila, negeri ujian, negeri cobaan. Darul jihad, negeri berjuang. Biarkan anak kita berjuang. Dia juga terbentuk lewat perjuangan, ya. Lahir lewat perjuangan dan melewati tahap demi tahap dalam kehidupannya lewat perjuangan. Latar kabunna tobakon antobak. Mereka akan melewati tahapan demi tahapan dalam kehidupannya. Yang ketiga, memang diciptakannya mati dan hidup itu dalam rangka menguji manusia. Siapa yang terbaik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, untuk mencoba kalian, untuk mencoba anak-anak kita. Siapa di antara kalian, siapa di antara manusia, siapa di antara anak-anak kita yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya,
yang bisa berbuat secara optimal. Jadi negeri ini memang darul ibtila, negeri ujian, diciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amal. Anak-anak kita juga begitu, dia mati dan hidup, dia tidur dan bangun, itu semua ujian. Ayyukum ahsanu amala, bukan sekedar hasanu amala ya, tapi ahsanu amala, yang terbaik, the best. Bukan sekedar yang fadil, tapi harus yang afdol, mengeluarkan kinerja-kinerja terbaik. Kenapa? Negeri Nusantara yang indah, subur, makmur ini secara fitri akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki corak pemalas. Maka untuk membuat dia tidak lagi pemalas, tapi berdaya tarung, berdaya juang, mengeluarkan kinerja terbaik, maka Allah uji mereka. Makanya ujian di negeri subur makmur indah kayak Indonesia ini memang lebih besar daripada ujian yang akan dialami oleh orang-orang di luar kita. Karena kalau nggak pemalas, nah setengah mati secara fitri orang yang tinggal di negeri subur makmur akan malas. Maka semakin subur dia, semakin banyak pula ujiannya. Siapa yang terbaik amalnya, memang yang diminta itu yang terbaik. Sekali lagi di sini juga Allah mengingatkan pada kita bahwa cobaan, ujian bukan untuk membuat kita berleha-leha atau berputus asa atau bersedih atau berdiam diri. Enggak, yang dituntut dari sebuah ujian adalah ahsanu amala. Nah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah yang kemudian ketika dia diuji oleh Allah lalu dia memberikan yang terbaik, maka Allah jadikan dia imam atas manusia. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa tugas, dengan beberapa ujian, fa'tamahunna, dia selesaikan dengan perfect, dia selesaikan dengan ihsan. Maka kemudian Allah kasih hadiah, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sejak hari ini imam atas sekalian manusia. Qala wa min dzurriyyati, lalu berkatalah Ibrahim, ya Allah, hendaklah janjimu ini juga berlaku bagi anak keturunanku, gitu ya. Qala ya la yanalu ahdi dzalimin, kata Allah, janjiku tak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Jadi mewariskan etos-etos terbaik bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, itu penting agar janji Allah juga berlaku bagi anak keturunan kita. Bagaimana merawat ini? Meregenerasi nilai-nilai optimalitas. Karena Allah mengatakan, tak berlaku wahai Ibrahim janjiku ini bagi keturunanmu yang zalim. Dan ini juga jadi isyarat lawannya tamam, lawannya ihsan adalah zalim. Kalau kita tidak mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, kalau anak-anak kita tidak mengeluarkan yang terbaik dari dirinya, maka yang terjadi adalah zalim. Jadi rupanya lawannya tamam bukan biasa-biasa aja. Lawannya tamam itu bukan standar. Lawannya tamam itu bukan pas-pasan. Lawannya tamam itu zalim. Maka qala ya la yanalu ahdi zalimin, tak berlaku janjiku bagi keturunanmu yang zalim wahai Ibrahim. Kita kadang-kadang selalu berpikir gimana caranya jadi imam manusia ya, bagaimana caranya jadi khalifatullah fil ardh, bagaimana caranya menjadi penguasa di bumi ya. Lalu kita mencoba fit and proper di hadapan KPU. Fit and proper lah di hadapan Allah. Salah satu syarat agar Allah wariskan kembali kepemimpinan ini kepada kita adalah
lakukan yang terbaik atas ujian-ujian yang kita terima dalam hidup ini. Yang kemudian yang jangan lupa itu masa depan itu keras dan semakin keras. Sementara kehidupan ini dan pendidikan ini kenapa didesain lembek dan makin lembek ya? Kita melihat ini bukan mendoakan semoga tak terjadi ya. Tapi selesai wabah COVID-19 ini, virus corona 19 ini, kita sudah mulai melihat tanda-tanda resesi ekonomi. Dolar sudah berapa sekarang? 17.000 ya. Udah mulai kelihatan tanda-tanda. Habis ini, sesudah cobaan ini mungkin akan ada cobaan lagi seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga nggak terjadi. Tapi itu memang mesti mempersiapkan. Banyak sekali orang tua yang tetap saja dalam kondisi begini anaknya diproteksi. Biarlah aku yang kurang makan, anakku jangan sampai kurang makan. Biarlah aku yang kutang banting, anakku jangan sampai kutang banting. Biarlah aku yang menghadapi resesi ini, tapi anakku jangan sampai merasakan resesi. Saya anggap itu keliru. Biarkan anak ikut merasakan apa yang kita rasakan. Biarkan anak ikut menderita apa yang kita derita. Biarkan anak ikut merasakan nikmat apa yang kita nikmati. Biarkan anak merasakan sukses apa yang kita sukseskan. Dia merasakan. Walaupun tentunya dengan skala yang gak sama dengan kita. Karena momen-momen musibah adalah momen-momen saat di mana kita didik anak-anak kita untuk siap menghadapi itu. Kan gak setiap saat juga musibah ini datang. Manfaatkan momentum itu saat musibah datang buat anak-anak kita, agar anak kita juga punya toleransi. Dia ngerti orang tuanya lagi ada duit, dia ngerti orang tuanya lagi gak ada duit, dia ngerti orang tuanya lagi ada kelapangan, dia ngerti orang tuanya lagi ada kesulitan, dia ngerti. Salah satu keterharuan saya adalah bahwa anak-anak saya kalau meminta sesuatu kepada saya selalu diawali dengan kalimat, Abi lagi ada duit gak? Saya suka terharu gitu. Gak pernah dia minta pokoknya, itu gak ada. Pokoknya aku mesti dibeliin ini, pokoknya aku mau ini. Enggak, selalu diawali dengan pertanyaan, Abi lagi ada duit gak? Karena apa? Karena dia mengalami abinya kadang-kadang ada duit, kadang-kadang gak ada duit. Kadang-kadang berkecukupan, kadang-kadang berkekurangan. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Bahkan saya suka menyengaja dalam keluarga saya untuk hidup ini gak pernah datar, naik turun. Yuk kita piknik ke dunia kesulitan yuk. Yuk kita piknik ke dunia kemudahan yuk. Piknik. Jadi hidup yang dibikin flat. Mereka yang terbiasa hidupnya ini turun naik nggak terlalu kaget dengan situasi sekarang, di mana kita untuk mencari maisha pun pergerakannya juga udah gak mudah gitu ya. Kita diminta social distancing, self isolation. Nah itu, sehingga sadar akan masa depan yang makin keras. Kita juga siapkan generasi-generasi yang juga dididik dengan kerasnya hidup, bukan disembunyikan dari kerasnya hidup. Kemudian anak-anak kita juga punya problem. Kehidupan berubah semakin cepat dan butuh antisipasi. Perubahan-perubahan ini cepat sekali. Sampai pernah suatu ketika saya diminta ceramah di sebuah instansi. Materi ceramahnya itu dare to change, berani berubah. Saya bilang sama panitianya, gimana kalau judulnya saya ganti? Apa Pak? Dare to changing, berani mengubah, bukan sekedar berani berubah ya, berani mengubah. Kenapa Pak judulnya diganti Pak? Saya bilang, Pak,
berubah itu capek. Karena perubahan itu terlalu cepat. Baru berubah, besok berubah lagi. Baru berubah lagi, lusa berubah lagi. Lusa berubah lagi, 3 hari kemudian berubah lagi. Terlalu cepat perubahan ini. Kita bisa termehek-mehek gitu menghadapi perubahan. Anak kita bisa keteteran itu menghadapi perubahan. Sehingga mendidik anak-anak yang memiliki daya antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung cepat ini penting. Ya. Dan ini nggak gampang. Ini ujian masa depan. Allah sendiri telah mempersiapkan setiap generasi selalu disesuaikan potensinya dengan tantangan permasalahan yang akan dihadapi selama hidup. Jadi anak-anak kita itu siap. Anak yang lahir di pantai dengan anak yang lahir di gunung, itu Allah bikin, Allah ciptakan beda kapasitasnya. Bahkan ukuran paru-paru dari anak yang lahir di gunung dan ukuran paru-paru anak yang lahir di laut, di pantai, itu beda. Kenapa? Kebutuhan oksigen di gunung itu lebih tinggi. Daya sedotnya masih lebih kuat. Allah nggak pernah menciptakan manusia itu sama. Disesuaikan dengan situasi, kondisi, tantangan, kebutuhan, permasalahan. Nah, ini adalah momen terbaik untuk mendidik anak-anak kita siap menghadapi disaster. Sehingga dia memiliki adversity intelligence. Problematika yang suka dihadapkan, yang kita hadapi juga dengan orang tua zaman now adalah sering tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit buat anak-anaknya. Maka Allah sindir. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqobah. Dan kami tunjuki kepada manusia 2 jalan. Sayang dia tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Dia kasih jalan kemudahan bagi anak-anaknya. Dia kasih jalan kelapangan bagi anak-anaknya. Dia kasih fasilitas lebih dari cukup buat anak-anaknya. Dengan harapan, dengan fasilitas yang lebih lengkap, mereka akan jauh lebih sukses. Kata siapa? Sejak kapan manusia itu disukseskan oleh fasilitas? Gak ada. Sukses itu jalannya cuma satu dari dulu sampai nanti, yaitu perjuangan. Hanya itu jalan sukses, bukan jalan fasilitas. Kadang-kadang orang-orang yang dulu hidupnya susah suka dendam dengan kesusahan masa lalu. Lalu dia berkata pada anak-anaknya, "Nah, cukup ayahlah yang menderita dulu, nah kamu gak usah menderita kayak ayah." Nah ini salahnya. Gak pernah memilihkan jalan yang mendaki lagi sulit buat anak-anaknya. Falaqtahamal aqobah. Mereka tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Padahal dia akan berhadapan dengan masalah-masalah. Ingin sukses, mendaki. Kan orang yang karirnya sukses selalu dikatakan karirnya menanjak. Mana pernah ada omongan dia, oh dia sukses karirnya menurun gitu. Enggak ada kan. Selalu ada ungkapan menanjak, karirnya menanjak, gajinya naik gitu. Enggak ada tuh orang yang gajinya dari 2 juta ke 3 juta, oh gajinya turun gitu. Enggak ada. Yang gajinya turun itu dari 2 juta ke 1 juta itu turun namanya. Memang naik itu bermakna positif, menanjak itu maknanya positif. Didik anak-anak kita dalam jalan yang menanjak. Nah, tapi kan manusia punya kecenderungan tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Kadang-kadang itu justru dulu kita pernah ngalamin kesulitan, malah anak-anak kita gak kita pengenkan menjalani kesulitan itu. Cukuplah kami yang sulit, cukuplah kami yang menderita. Akhirnya anak kita gak punya toleransi nanti menghadapi sulitnya hidup. Ya. Mari kita ingat-ingat ayat Allah surat Al-Baqarah 214.
am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadul ba'sa wa sarra wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah manusia mengira dia akan masuk surga padahal belum pernah dia derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka dulu ditimpa oleh kesusahan, kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka itu nyaris gak tahan dengan penderitaan itu dan bertanya-tanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat dari puncak penderitaan manusia. Jadi mari kita sadari dengan ayat ini, anak kita boleh jadi rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin tahfidz, rajin infak, rajin nutup aurat, tapi nggak pernah menderita, nggak masuk surga. Apakah kalian merasa akan masuk surga? Padahal belum kalian derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian. Ini juga pengingat dari Allah pada kita. Apa yang telah diderita oleh orang-orang terdahulu yang memang akan kita alami juga penderitaan itu, nggak mungkin enggak. Makanya istilah cukuplah ayah yang menderita atau cukuplah bunda yang menderita itu aneh cara berpikir kayak begitu. Karena apa yang telah dialami oleh orang terdahulu akan dialami oleh orang-orang sekarang. Itu memang sudah menjadi janji Allah. Pernah ada yang ngomong sama saya, tapi kan sekarang kita sudah didukung dengan dukungan-dukungan teknologi yang luar biasa yang mempermudah hidup dan pekerjaan kita. Jadi harusnya anak kita itu gak perlu lagi terlalu menderita secara fisik segala macam. Anak itu gak perlu lagi ditempa dengan kesulitan hidup. Kenapa? Udah ada kemudahan teknologi. Tapi jangan lupa, teknologi itu lahir karena adanya permasalahan. Jadi teknologi dan masalah itu berpacu. Oleh karena itu yang menyebabkan ketika teknologi itu meningkat, kehidupan ternyata nggak menjadi lebih mudah. Kenapa? Masalah saat itu juga meningkat. Saya dulu waktu punya komputer awal sekali namanya komputer XT. Masih lemot banget ya. RAM-nya juga masih kecil. Prosesornya itu XT itu. Harddisknya berapa? 30 megabyte. Monitornya itu green, dia hijau, warnanya hijau doang, belum berwarna. Bayangin dengan yang sekarang. Prosesornya sudah quad core, harddisknya sudah terabyte gitu ya, RAM-nya udah sekian giga, kecepatannya begitu tinggi. Emang pekerjaannya dia lebih mudah, lebih cepat dibandingin zaman saya dulu pakai XT? Enggak. Kenapa? Tuntutannya lebih gede juga, tantangannya juga lebih gede. Dulu saya waktu pakai komputer XT itu hobi dengan mainan yang namanya Prince of Persia. Dulu untuk menginstal Prince of Persia itu cuma butuh barangkali 2 mega kali ya. Sekarang Prince of Persia yang terbaru juga ada, tapi untuk menginstalnya butuh berapa giga itu. Jadi antara teknologi dan permasalahan hidup itu berjalan seiring. Kalau ada yang mengatakan bahwa dengan kecanggihan teknologi hidup menjadi lebih mudah, enggak. Ayo udah sekalian, dulu saya dari Jogja naik bis ke Purwokerto itu 3,5 jam. Sekarang teknologi bis masih canggih, kecepatan potensialnya makin tinggi, jalannya makin lebar dan mulus loh. Lebih cepat nggak? Enggak. Sekarang Jogja Purwokerto itu 4,5 jam sampai 5 jam. Itu juga naik batas ya, naik batas. Kenapa nggak jadi lebih cepat ya?
Kan teknologinya lebih canggih, kan kecepatan potensialnya lebih luar biasa, jalannya juga lebih mulus, iya, tapi tantangannya juga lebih banyak. Bis yang melewati jalan itu juga lebih banyak, lebih macet. Sehingga boro-boro menjadi dari 3,5 jam ke 3 jam. Yang terjadi sekarang 3,5 jam ke 4,5 jam sampai 5 jam naik batas dari Jogja ke Purwokerto. Jadi mari kita tidak terpukau dengan kenyataan bahwa kita udah dimanjakan oleh kemudahan teknologi, maka anak kita itu ya gak perlu lah dipersulit kayak dulu. Enggak. Teknologi itu lahir karena adanya masalah. Standar permasalahan itu gak berubah. Standar tuntutan hidup itu gak berubah. Sehebat apapun teknologi berkembang. Dulu ada seorang family saya yang bilang, kalau zaman dulu orang sukses di umur 40, sekarang bisa dong di umur 30. Kenapa? Karena ada teknologi. Karena ada akumulasi pengalaman antar generasi yang bisa kita kumpulin menjadi pengalaman kita. Sehingga untuk sukses nggak perlu nunggu umur 40, 30 udah bisa. Kenyataannya gimana? Nggak bisa. Starting sukses itu pada akhirnya di umur 40. Karena syarat-syarat untuk sukses pun menjadi lebih banyak. Karena tetap yang namanya puncak kesetimbangan kematangan manusia dari dulu sampai sekarang nggak berubah di umur 40. Nah gitu ya. Sehingga sekali lagi saya ingatkan, dalam surat Al-Baqarah 214 ini dinyatakan bahwa tak akan masuk surga orang yang belum pernah ngadapin gonjang-ganjingnya hidup. Jadi please, apakah kita nggak kepengen anak masuk surga? Pasti kepengen kan. Tapi syaratnya bukan sekedar bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, berinfak, tahfidzul Quran, nutup aurat, gak sekedar itu. Tapi diantaranya adalah kesanggupan untuk menghadapi perjuangan hidup. Nah baik, maka ada beberapa prinsip yang kita lakukan